Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turun tangan menangani kasus yang menjerat Fandi Ramadan. Salah satu anak buah kapal ABK dari kapal kargo asing Sea Dragon yang ditangkap membawa 2 ton sabu di perairan Kepulauan Riau. Fandi Ramadan, 22 tahun, ABK asal Belawan, Medan, dituntut hukuman mati oleh jaksa dalam kasus penyelundupan narkotika tersebut. Hotman Paris menilai Fandi hanyalah pekerja atau ABK yang baru bekerja beberapa hari dan diduga tidak mengetahui isi muatan kapal. Ia menegaskan bahwa Fandi adalah korban sindikat narkotika internasional dan meminta penegak hukum menyasar aktor utama atau pemilik kapal, bukan ABK level bawah. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari Fandi Ramadan. Saya mohon bantuan Bapak Hotman Paris dan tim Hotman 911. Anak saya divonis jaksa dengan tuntutan hukuman mati dalam kasus dugaan membawa narkoba seberat kurang lebih 2 ton. Anak saya hanya ABK, tugasnya bekerja sesuai perintah perwira kapal. Ia bukan pemilik barang, bukan bagian muatan, dan bukan bagian dari jaringan narkoba manapun. Selama hidup anak saya tidak pernah terlibat kasus hukum apalagi jaringan narkoba. Ia hanya bekerja mencari nafkah. Kami mohon agar kasus ini dilihat secara adil dan objektif. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Sebentar lagi masuk agenda pledoi. Kami sangat berharap Bapak Hotman dan tim bisa membantu atau setidaknya membantu perhatian pada kasus anak kami. Itu saja harapan kami sebagai orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ada 2 dari segi hukum, fakta yang sangat dominan yang bisa dipakai bahwa memang seharusnya tidak pantas dijatuhkan hukuman mati terhadap si Fandi. Yang pertama, ya, baru kenal pertama kali kapten ini pada saat mau berangkat ke pelabuhannya. Naik pesawat ya, naik pesawat ke Thailand, yaitu tanggal 1 Mei. Itu pertama kali ketemu si kapten ini yang namanya Pak Samosir, ya. Ya, itu pertama kali. Itu fakta, ya. Fakta kedua adalah bahwa si Fandi ini tidak tahu 67 itu yang dimasukkan oleh kapal, seolah-olah kapal mirip kapal nelayan di tengah laut. Si Fandi ini bertanya kepada si kapten, itu apa, ya kan? Apa? Dia rada curiga. Ya, rada curiga. Ya, dijawab bahwa itu adalah emas dan uang. Dan itu oleh si Fandi dijelaskan waktu pemeriksaan di persidangan, diakui oleh si kapten. Semua ngakuin. Semua ngakui bahwa memang si Fandi bertanya, ini apa gitu loh. Ya. Semua ngakui apa, Bu? Silakan, Bu. Semua mengakui bahwa si Fandi memang ada bertanya sama kapten. Paginya ditanya si Fandi sama kapten. Udah malam si Fandi bilang sama kawan-kawannya, ini barang apa ini bang? Tak betul lagi ini barang, pasti bom ini. Apa nih? Masa nggak curiga ini pasti bom? Mari kita tanya sama kapten. Janji katanya. Nah, itu makanya Pandinya enak juga. Paginya didatangi Fandi si kapten. Cap, barang apa itu Cap? Ayo kita periksa, diajak Fandi, kaptennya meriksa. Ayo kita periksa Cap, barang itu Cap. Enggak itu uang sama emas, kata si kapten. Nah. Jadi si Fandi bertanya 2 kali, pertama kan paginya. Iya, pertama kan malam itu waktu disuruh malam ngangkat, tanggal 13 ya. Ya. Disuruh ngangkat. Jadi begitu diangkat si Fandi barang tuh, Fandi udah curiga, udah merasa nggak enak hatinya. Dibilangnya sama-sama yang mengangkat juga kawannya si Leo. Apa barang apa ini bang katanya? Ya enak perasaanku ini.
tak betul lagi nih, pasti bom. Masa kalian nggak curiga dengan barang ini, dibilang si Pandi. Karena di tengah laut disuruh kapten, Iya. anak buahnya disuruh estafet masuk pindahin barang dari kapal nelayan ke kapal mereka. Dan nggak mungkin nolak dong kalau kapten menyuruh kan? Ya, itu posisinya si Pandi lagi jaga. Lagi jaga apa? Ya, lagi jaga dia posisi dia, ada gilir-giliran orang itu. Piket Oh, apa? iya, Dia mesin ya? Iya, mesin. Oke. Jaga. Jadi dari situ dia udah curiga. Iya. Terus kepada sesama kru pun dia udah bertanya terus. Ini baru kemudian dia ulang lagi besoknya tanggal 14 tanya kepada Didatanginya sama kapten. didatangin khusus kapten bertanya, Ayo kita periksa itu barang, Cap. Nah, kaptennya nggak mau. kaptennya bilang enggak di itu emas sama uang, bukan bom. Itu emas sama uang, bilang kaptennya. Ternyata akhirnya hukuman mati.